Selamat pagi pemirsa, hasil survei antara satu lembaga dan lembaga yang lain bisa berbeda-beda. Itu boleh dan sah-sah saja. Semuanya bergantung pada metodologi yang digunakan, teknik pengambilan sampel yang diterapkan, waktu dan tempat pelaksanaan survei, serta berbagai faktor lain. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini, Rabu 6 November 2024 dengan tema Kembalikan Muruah Lembaga Survei. Bersama saya Leonard Samosir dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Aris Fadilah. Bung Aris, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Kita akan bicara soal lembaga survei ya yang selama sekian puluh tahun terus-terusan ada masalahnya. Tapi sebelum kita bahas itu, kita akan lihat dulu pemirsa dan Bung Aris beberapa berita yang diperhatikan oleh media Indonesia. Yang pertama, ini terkait dengan kasus suap. Ini adalah berita di halaman muka di harian Anda, pemirsa Anda bisa lihat. Tim KY, Komisi Yudisial, dalami peran Hakim Agung. Ya. Ini maksudnya dalam kasus Ronald Tanur ya? Betul. Maksudnya artinya bahwa bukan 3 hakim PN Surabaya saja yang kelihatannya bermasalah begitu? Atau maksudnya bagaimana berita ini? Ya, kalau kita lihat kasus suap Ronald Tanur terhadap hakim di PN Surabaya, itu kan kemudian ditemukan uang yang begitu besar. Yeah. Begitu besar itu kan tidak mungkin kasus satu itu, ya kan? Dan yang ditangkap kemudian adalah pegawai, mantan pegawai MA yang disinyalir, diduga adalah pengatur bagaimana kemudian itu nanti ketika di tingkat selanjutnya di Mahkamah Agung. Ya, jadi wajar kalau KY, Komisi Yudisial sebagai badan yang menjaga independensi hakim ya, untuk kemudian menyelusuri. Tidak mungkin seorang karyawan, ya kan, walaupun dia pejabat itu bisa mempengaruhi hasil putusan, itu kan. Jadi wajar sangat bahwa ini harus ditelusuri. Dan ini kan bukan kasus pertama di Mahkamah Agung kan. Dan sebelumnya ada panitra, ada sekjen, sekretaris ya kan. Jadi sangat wajar memang harus ditelusuri sehingga terbuka lebar ke masyarakat sebenarnya apa yang terjadi dalam kasus ini. Dan ya seperti tadi kita sebutkan bahwa ini sudah berulang kali gitu loh. Orang-orang di para pengadilan ini ya. Tapi kalau kita melihat kan perkembangan beritanya, Zaraf Rikar itu, Bung Aris, sampai sekarang masih mengaku lupa dengan asal-usul uang hampir 1 triliun dan 51 kilogram emas. Dan kalau kemudian ZR ini lupa permanen begitu ya, ini kan menjadi repot juga kalau kemudian ditelusuri hakim kasasi yang memutus kasasi perkara Ronald Tanur, tapi tidak ditemukan aliran dana misalnya, ini menjadi repot juga. Dan KY juga mungkin nanti akhirnya harus mengatakan, oh ternyata hakim MA-nya tidak terlibat di dalam pengaturan, kan begitu repotnya? Ya, tapi menurut saya aparat yang terlibat dalam pengusutan ini pasti punya cara. Dan ini harus menjadi pintu masuk, harus menjadi momentum. Karena menurut saya sudah terlalu sering kehilangan momentum untuk memberantas mafia peradilan, terutama di Mahkamah Agung. Sudah banyak kasus-kasus, tapi kemudian hilang begitu saja. Ini harus jadi momentum yang benar-benar, kalau serius kan kita sudah dengarkan bagaimana pidato Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi. Ya di sini salah satu, kalau kita mau bilang sebagai sarang dari mafia peradilan kan. Pengadil terakhir lah. Pengadil terakhir, dan sudah terlalu banyak momentum yang lewat untuk mengungkap apa yang terjadi di Mahkamah Agung. Kita harap memang pendalaman oleh tim KY ini ujungnya ada ya. Harus. Jangan kemudian, karena beberapa orang mengatakan khawatirnya karena ada pakewuh, semangat korsa, nanti jangan-jangan walaupun sudah didalami ternyata tidak ditemukan
Walaupun di sisi yang lain ada orang juga mengatakan jangan dipaksakan juga ditemukan kalau memang tidak ada, begitu kan? Tapi kita tunggu saja ya hasil dari pendalaman atau penyelidikan dari tim Komisi Yudisial. Kita tinggalkan berita itu, pemirsa, kita ke halaman 2, halaman dalam di harian Anda. Ini terkait dengan judi online ya Bung Aris ya. Menkom Digi itu adalah Menteri Komunikasi dan Digital. Ajak buka-bukaan. Wah, saya tertarik dengan judul berita ini karena ajak buka-bukaan artinya implikasinya berarti saat ini sudah masih tertutup. Masih tertutup. Kan begitu. Belum terbuka semua. Belum terbuka. Nah, artinya apakah kemudian menariknya di berita ini, apakah memang oknum itu bukan hanya ada di Kemenkominfo yang dulu ya, sekarang Digi, artinya juga ada di kementerian lain, ada di institusi lain, jangan-jangan di penegak hukum juga ada, atau seperti apa nih maksudnya Menkom Digi ini? Ya persis, bahwa Menteri Komdigi ini kan kemarin dipanggil oleh DPR dan pasti yang ditanya soal itu kan, walaupun dia baru menjabat, belum ya, apa namanya? Belum lama lah. Iya, pada saat peristiwa itu terjadi masih belum menjabat. Dia menteri baru sebulan ya. Nah, tentu dia mungkin merasa shock pasti kan. Ini harus membereskan sesuatu yang luar biasa lah gitu kan. Walaupun wakilnya kalau kita lihat gambar kan masih yang sama nih. Masih. Berarti kan ada tidak missing link sama sekali harusnya. Menteri Komdigi ini harus benar-benar melihat apa yang harus dikerjakan, apa yang ada di dalam kewenangannya. Nah, di DPR kemarin dia menyampaikan bahwa dia menerima bahwa memang itulah yang terjadi di kementeriannya kan. Memang ada oknum yang melindungi situs-situs itu. Tidak membantah ya kan. Cuman kemudian meminta bahwa ini harus menjadi pintu, ini harus menjadi pintu untuk membuka aparat lain karena pasti banyak yang terlibat dalam judi online ini. Sudah berapa lama kita lihat ini ditutup, ini ada lagi, ini muncul lagi, ya kan? Dan tidak pernah ada solusi yang tuntas dan konkret untuk menyelesaikan masalah yang luar biasa ini kan, dampak dari judi online ini. Dan banyak ujung-ujungnya mengatakan begitu, ya ini susah diberantas karena bandarnya ada di luar negeri. Namanya kan judinya online, yang kita tangkap itu hanya orang-orang di bawah. Saya agak nggak percaya sih, masa sih di zaman serba canggih begini nggak bisa diblokir. Betul. Dan itu kewenangan blokir itu kan memang ada di Komdigi kan. Betul. Kita harap yang sinyal baik sudah diberikan Menkom Digi ini ditindaklanjuti ya. Di dalam berita juga menarik di bagian ujung, Bung Aris, bahwa anggota DPR meminta bahwa dalam kasus judi online ini mantan Menkominfo juga dimintai keterangan katanya. Ya, ada pertanyaan, ada himbauan atau permintaan dari salah satu anggota DPR ketika rapat kemarin untuk meminta, karena memang kasus ini terjadi di bawah kepemimpinan kementerian itu ya, mantan Kominfo dulu ya, Menkominfo. Jadi wajar kalau ada permintaan untuk coba dong diperiksa gitu. Kan kita kembali lagi ke seperti berita ini kan kita pemerintahan baru dan pidato presiden itu menyatakan korupsi segala macam itu harus diberantas. Jangan sampai kemudian kalau misalnya tidak tuntas pembantu-pembantunya, artinya nanti akhirnya kita bisa berpikir, oh jangan-jangan yang ingin memberantas korupsi hanya presidennya. kan nanti kita bisa berpikir begitu. Jangan sampai kemudian masyarakat berpikir bahwa yang ingin memberantas hanya Presiden Prabowo. Presiden dengan sedikit mengancam kan. Kalau dengan pidatonya sedikit mengancam. Ya kita lihat seperti apa realisasinya. Karena kan memang di mana-mana juga ya kalau kita pakai istilah tuan begitu ya, terserah tuan ya kan, bagaimana pasukannya atau pembantunya akan disanksi. Kita tunggu nanti kelanjutannya seperti apa. Kita ke berita selanjutnya pemirsa. Kali ini dari kolom Bursa dan Keuangan, ada di halaman 11. Nantikan hasil Pilpres Amerika Serikat, rupiah menguat. Ini kalau kita melihat memang dampak Amerika Serikat ini ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Pertanyaannya adalah
banyak orang yang masih belum bisa yakin siapa nih yang akan menjadi presiden, apakah Donald Trump, apa Kamala Harris. Tapi yang paling penting kan dampaknya ke Indonesia. Bagaimana Bung Haris? Betul. Dalam kampanyenya dua calon presiden ini kan terutama dalam kebijakan ekonomi kan banyak bertolak belakang, kan. Bagaimana Trump yang dengan slogan-slogannya yang dan diperkirakan akan memicu inflasi di Amerika segala macam, ya kan. Dan kita tahu bahwa Amerika sebuah negara besar yang sangat mempengaruhi ekonomi dunia, itu kebijakan seperti apa yang akan diambil presidennya itu sangat berpengaruh, dan Kongres di Amerika juga kan punya pengaruh yang sangat besar di sana kan untuk menentukan kebijakan ekonomi. Bagaimana peta politiknya nanti setelah Pilpres? Banyak orang bilang Trump akan memenangkan pemilu kali ini. Ya, banyak yang mengatakan begitu ya. Iya. Ya, tapi kita juga berpikir sih sebetulnya kalau saya melihat Bung Haris, apa yang harus dilakukan Indonesia adalah memanfaatkan siapapun yang jadi presiden sih. Betul. Bagaimana kemudian meskipun misalnya Kamala Harris atau Donald Trump katakanlah yang selalu mengatakan make America great again, itu yang membuat ekonomi Amerika menguat. Ya jangan juga kemudian kita akhirnya tidak memanfaatkan keberadaannya untuk keuntungan kita. Kita tunggu ya, berarti tidak lama lagi hari ini ya pemilunya ya. Dan di Amerika bisa diketahui hanya beberapa jam setelah voting ya. Voting. Bisa diketahui beberapa jam, dan keabsahannya juga diakui ya. Karena itu yang mengantarkan kita ke editorial pada pagi ini pemirsa dan Bung Haris terkait dengan muruah. Muruah itu artinya adalah wibawa, integritas juga terkait lembaga survei. Kembalikan muruah lembaga survei ini menjadi sangat menarik Bung Haris, karena untuk kesekian kalinya ada lembaga survei, dua lembaga survei yang melakukan survei yang sama di bidang yang sama di Jakarta. Waktu yang sama. Di waktu yang sama, walaupun mungkin sampelnya pasti berbeda, tapi hasilnya bertolak belakang. Dan ketika diperiksa, yang satu memberikan yang jelas, yang satu memberikan yang membingungkan. Katanya ada dua set. Pertanyaannya adalah sebetulnya apakah kemudian kita masih bisa mempercayai seluruh lembaga survei, atau apa maksud dari pesan editorial pada hari ini? Ya, menjaga muruah, menjaga harga diri, ya kan. Lembaga survei itu kan kalau mau dibilang bisnis itu adalah bisnis kepercayaan, trust. Jadi mereka harus berpedoman betul pada metode, pada dan ini adalah karya ilmiah ya. Kalau saya mau bilang ini adalah ilmiah, dan itu bisa dipertanggungjawabkan harusnya. Ketika waktunya sama, walaupun metodologinya beda, harusnya hasilnya sama. Begitu kan? Kalaupun tidak sama persis, tapi tidak jauh. Ada margin error kan? 11 dan 12 lah. Jangan kalau 6 dan 12 begitu. Kalau ini kan terlalu jauh. Bahkan pemenangnya berbeda. Itu yang dan masyarakat menurut saya harus cermat melihat. Makanya sebenarnya dalam aturan KPU maupun Persepi itu kan harus lembaga survei itu harus menyatakan siapa penyandang dananya, ya kan? Declare dari awal, sehingga masyarakat bisa melihat gitu loh. Pertanyaannya adalah ketika kita ikutin berita ini, lembaga survei yang diminta atau disanksi lah ya, kita katakan oleh Persepi untuk selalu konsul sebelum mengumumkan surveinya, itu ternyata keluar dari keanggotaan Persepinya. Nah, saya belum menemukan apakah kemudian yang keluar ini akhirnya nanti masih bisa tetap berbisnis sebagai pollster, atau seperti apa. Kita akan bahas itu Bung Haris dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 6 November 2024, kembalikan muruah lembaga survei. Kembalikan muruah lembaga survei. Hasil survei antara satu lembaga dan lembaga yang lain bisa berbeda-beda. Itu boleh dan sah-sah saja. Semuanya
tergantung pada metodologi yang digunakan, teknik pengambilan sampel yang diterapkan, waktu dan tempat pelaksanaan survei, dan berbagai faktor lainnya. Namun, ketika hasil yang dirilis bertentangan satu sama lain, padahal waktu pelaksanaan surveinya sangat berdekatan, hal itu bakal menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat. Sulit bagi publik menerima bila hasil survei sejumlah lembaga perbedaannya terlalu menyolok, jomplang, ibarat langit dan bumi. Masyarakat pantas curiga dan bertanya-tanya manakala ketidaksesuaian itu terjadi begitu ekstrim. Jangan-jangan ada lembaga yang mengabaikan metode ilmiah dalam mengumpulkan data yang akurat dan menganalisis tren opini publik. Merebaknya kecurigaan tentu akan merugikan kredibilitas lembaga survei yang keberadaannya semakin lazim di era demokrasi. Oleh karena itu, langkah Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi untuk meredam kegaduhan di masyarakat sudah amat tepat. Dewan Etik Persepi yang diketuai Asep Saifuddin menginvestigasi prosedur pelaksanaan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia atau LSI dan Poltreking Indonesia. Sebelumnya kedua institusi itu berbeda hasil soal calon yang unggul di Pilkada DKI Jakarta 2024. Kedua survei dilakukan setelah debat perdana Cagup-Cawagup Jakarta. Survei LSI dilaksanakan pada 10-17 Oktober 2024. Survei Poltreking digelar pada 10-16 Oktober 2024. Pengumuman hasil survei juga disampaikan hanya berselang sehari. Hasil survei LSI yang diumumkan Rabu 23 Oktober lalu memotret elektabilitas 3 pasangan calon kepala daerah yaitu Ridwan Kamil Suswono 37,4%, Dharma Pongrekun Kun Wardana 6,6%, dan Pramono Anung Rano Karno 41,6%. Pram Rano tertinggi di Pilkada Jakarta 2024 versi survei LSI itu. Sebaliknya, Poltreking mengumumkan keunggulan Ridwan Suswono mencapai 51,6%, sedangkan Pramono Rano menempati urutan kedua dengan 36,4% dan Dharma Kun meraih 3,9%. Walaupun sama-sama menempatkan Dharma Kun sebagai pasangan di posisi paling buncit, kedua lembaga berbeda dalam hal pemilik elektabilitas paling tinggi. Poltreking bahkan mengindikasikan Ridwan Suswono berpotensi menang satu putaran. Setelah prosedur panjang dilakukan, Dewan Etik Persepi akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Poltreking Indonesia. Lembaga yang dikelola oleh Mas Duri Amrawi itu tidak diizinkan memublikasikan hasil survei tanpa mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Dewan Etik menyatakan tidak bisa menilai apakah pelaksanaan survei oleh Poltreking sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP survei opini publik, terutama karena tidak adanya kepastian data mana yang harus dijadikan dasar penilaian dari dua dataset berbeda yang telah dikirimkan oleh Poltreking Indonesia. Dalam alam demokrasi yang sehat, keakuratan informasi dan kredibilitas lembaga survei sudah menjadi harga mati. Pantang ditawar, tidak boleh dikompromikan. Survei memang harus menjadi spiegel atau cermin bagi masyarakat, bukan malah pendistorsi opini publik. Akan tetapi, harapan itu sulit terrealisasi jika lembaga survei memilih menjadi konsultan politik. Pihak yang seharusnya duduk manis di tribun penonton untuk mencermati dan menganalisis jalannya pertandingan malah turun ke lapangan dan mengacak-acak permainan. Itu sebabnya publik mengapresiasi lahirnya sanksi yang dikeluarkan Dewan Etik Persepi. Namun, Poltreking Indonesia malah menyulut pergolakan. Mereka melawan, tidak terima dengan sanksi, dan menyatakan keluar dari Persepi. Walaupun Poltreking berhak meninggalkan Persepi, perlawanan itu berpotensi menambah ketidakpastian tentang survei sebagai metode ilmiah yang objektif dan bisa dipercaya. Publik berharap ketegangan antara Poltreking Indonesia dan Persepi jangan sampai menjadi polemik berkepanjangan. Kita juga mendorong agar ekosistem survei yang tengah memanas bisa kembali teduh. Murwah survei mesti kembali pulih demi sehatnya demokrasi. Gantung pada survei. Tapi survei itu Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bung Aris, kita mau bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Dewan Pakar dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi, Profesor Saiful Mujani. Mas Saiful, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mas Saiful, kita melihat ada langkah lebih maju yang dilakukan Persepi setelah, kalau kita ingat sekian tahun yang lalu juga ada kejadian-kejadian serupa di mana dua pollster itu punya hasil survei yang bertolak belakang di bidang yang sama, tapi kita tidak melihat waktu itu ada penyelesaian seperti yang coba dilakukan Persepi. Pertanyaannya, Prof. Saiful, kalau kemudian setiap kali keputusan etik seperti yang Anda dan teman-teman lakukan, ternyata eksesnya membuat pollsternya keluar dari Persepi, seperti poll tracking, ini nanti lama-lama anggota Persepi jangan-jangan habis. Jadi tidak ada lagi anggotanya. Bagaimana, Mas Saiful? Terima kasih, Leonard. Saya bukan Dewan Pakar, tapi Dewan Etik. Oh, Dewan Etik, minta maaf. Oke. Iya, Dewan Etik Persepi. Pengalaman sebelumnya, berapa udah ada 4 kali lembaga keluar atau dikeluarkan gitu, dan kemudian jadi hilang gitu. Tapi pertanyaan Anda tadi, apakah dengan diawasi oleh Dewan Etik ini kemudian lembaga survei akan atau Persepi akan kehilangan keanggotaan gitu? Saya kira kalau alasannya benar, hilang juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi justru adanya Persepi itu adalah untuk menjaga sebenarnya profesionalisme lembaga-lembaga survei. Harus ada orang yang memastikan bahwa lembaga survei itu profesional dan publik, terutama ketika merilis lembaga itu tidak merugikan publik secara umum. Jadi Persepi itu dibuat dengan tujuannya untuk itu. Di satu sisi ke dalam adalah untuk menjaga profesionalisme lembaga survei. Keluar adalah untuk menjaga publik tidak dirugikan oleh perilaku atau perbuatan lembaga survei. Nah, kalau dalam lembaga survei yang diperiksa dan dinyatakan lembaga itu tidak profesional atau tidak mengerjakan pekerjaannya menurut SOP gitu, SOP lembaga survei, maka tidak apa-apa, dan lembaga itu harus keluar dan anggota Persepi tinggal sedikit atau bahkan Persepi menjadi tidak penting lagi, kira-kira begitu. Itu tidak apa-apa. Maksud saya begini, Mas Saiful, kalau misalnya saya analogikan, walaupun mungkin tidak sama persis ya, tapi kalau saya analogikan seorang dokter di Indonesia, dia pasti anggota ID, dan ID itu juga mengatur betul perilaku dari dokter-dokter anggotanya, sehingga kode etik itu dipatuhi. Ketika ada dokter yang kemudian menyalahi kode etik, dia disanksi oleh ID, bahkan misalnya ekstrimnya sampai keluar, dia tidak bisa lagi jadi dokter, sehingga artinya ada kondisi yang memaksa profesi dokter itu benar-benar mematuhi, menghormati kode etik. Bagaimana itu bisa dilakukan di lembaga survei, Prof. Saiful? Karena kan belum ada aturan yang mewajibkan semua lembaga survei menjadi anggota ikatan profesi, entah Persepi, entah yang lain. Bagaimana, Prof? Betul. Mungkin cukup ideal ya, kalau ada semacam ID begitu. Tapi kan kita tidak punya dasar kelembagaannya, dalam hal ini undang-undang misalnya, untuk memaksa itu. Cuma
beberapa lembaga negara, terutama misalnya KPU, itu mewajibkan lembaga survei yang melakukan survei dan merilis hasilnya ke publik. Lembaga itu harus terdaftar di Persepi atau di asosiasi apapun namanya tadi gitu. Oh, karena, ada aturan itu ya, KPU ya? Di KPU ya. KPU menjadi kesulitan harus pergi kemana kalau ada sebuah lembaga survei itu menyalahi atau semacam itu. Oke. Jadi semacam berinduk pada sebuah asosiasi, maka dia tinggal komunikasi dengan asosiasi. Oke, jadi semacam verifikatornya juga ya, apakah satu lembaga survei itu bisa dipercaya apa tidak, begitu ya Mas Saiful ya? Betul, kira-kira kayak begitu. Baik, kita berharap apa yang dilakukan Persepi ini terus dilanjutkan supaya kemudian kita tetap bisa terus percaya kepada lembaga survei. Terima kasih Dewan Pakar Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia, Profesor Saiful Mujani, Dewan Etik Persepi sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Saiful. Pertanyaannya kan begitu, Bung Aris. Kalau saya dokter, saya menyalahi kode etik ID, biasanya izinnya dicabut, saya nggak mungkin lagi jadi dokter. Karena tanpa itu saya berarti malpraktek dan itu melanggar hukum. Nah kalau Persepi ini masih belum sesolid ID, artinya poltreking, oke betul kehilangan kepercayaan seperti yang tadi Anda katakan. Tapi kan kalau memang tidak ada aturan rigid yang memaksa dia menjadi anggota Persepi, ya nanti dia bisa jangan-jangan bikin sendiri asosiasinya. Kan ketika keluar bikin sendiri, KPU kan tadi mengatakan hanya harus menjadi anggota asosiasi, entah Persepi, entah yang lain. Bagaimana ya? Ya, memang belum ada undang-undang tadi Profesor Saiful menyatakan belum ada. Ketika KPU, memang KPU tadi punya aturan kan, aturan KPU bahwa lembaga survei itu harus daftar, ya kan, untuk melakukan survei, harus anggota Persepi. Tapi ketika sekarang misalnya, terus apa yang dilakukan KPU terhadap poltreking? Kan tidak bisa, tidak ada aturan yang mengatur. Saya berpikir apakah undang-undang informasi keterbukaan publik bisa diterapkan dalam ini? Kan ada undang-undang bahwa undang-undang KIP orang harus undang-undang KIP itu harus menyampaikan informasi yang benar itu. Betul. Apakah itu bisa diterapkan? Ya kita mesti tanya pada para penegak hukum apakah itu bisa diterapkan. Harusnya sih bisa karena ini kan opininya yang disampaikan ini publik dan bisa mempengaruhi pendapat masyarakat. Betul. Harusnya bisa. Tapi kalau melihat undang-undang KIP tadi, ancaman hukumannya itu menurut saya sih agak terlalu ringan begitu. Betul. Ya. Dendanya berapa? 5 juta rupiah. Betul. Atau hukuman penjaranya memang agak-agak mengerikan sih, bisa setahun. Tapi kembali lagi, bagaimana kemudian lembaga-lembaga survei yang selama ini mempengaruhi kita, tapi ternyata pengaturan mereka itu tidak begitu solid sehingga ketika ada ketidakpuasan dari poltreking kepada keputusan etik dari Persepi, ya, poltreking juga tidak bisa banding kan? Lah itu dia, dan akhirnya dia keluar begitu. Ini kan repot nih, bagaimana ya? Ya, memang jangan-jangan memang perlu ada aturan itu. Ya kalau memang tadi kita bilang soal undang-undang keterbukaan informasi publik bisa diterapkan dalam kasus ini, ya itu sudah ada itu aturan itu. Walaupun tadi Leo bilang aturannya belum apa istilahnya. Tidak terlalu menekan lah. Tidak terlalu menekan. Terlalu ringan itu hukuman. Terlalu ringan. Karena kita tahu bahwa sejak 2004 ya, lembaga survei ini ada di Indonesia itu kan selalu menjadi hal yang sangat penting dalam demokrasi Indonesia. Betul. Tapi dampaknya itu luar biasa loh, survei. Apalagi kalau quick count itu kan dampaknya luar biasa. Secara nasional kita masih ingat beberapa pemimpin Republik ini terbantu juga karena survei. Betul. Sangat terbantu. Sangat terbantu. Nah, berarti kan itu dampaknya luar biasa. Berarti harus memang diatur. Menurut saya, diatur lebih rigid, lebih detail. Tidak seperti sekarang. Mungkin itu bisa dipertimbangkan untuk diatur karena
kita harus mengikuti perkembangan zaman. Itu sangat mempengaruhi, sangat mempengaruhi iklim demokrasi. Bisa menjadi chaos gara-gara itu, ya kan? Itu kan harus diantisipasi. Menurut saya, jangan-jangan memang perlu diatur lebih rigid soal ini. Nah sekarang kalau kita lihat dari poltreking kan harus membela diri, iya dong. Karena kan bisa saja memang, kan gini, lembaga survei itu bisa salah. Iya dong, namanya juga manusia yang mengerjakan, bisa salah. Yang tidak boleh itu kan berbohong. Betul. Nah, merekayasa. Kalau memang dia salah dalam melakukan survei, metodologinya atau pengambilan sampelnya, ya dijelaskan. Tinggal dikoreksi ya. Dikoreksi, akui salah, gitu kan. Harus ada, menurut saya dari sisi itu juga harus ada. Terus mau banding kemana? Ya tadi Leo bilang, masa keluar sudah selesai. Ya memang bahwa hukuman tertinggi adalah etika ya. Ketika dia tidak melanggar etika, dia tidak punya, tidak mendapat kepercayaan publik. Ya mau ngapain lagi gitu kan. Nah, terkait dengan tapi itu harus ada kepastian hukum kan. Iya, tapi terkait dengan etika ini Bung Aris, saya terus terang, makanya kenapa saya tertawa, saya jadi agak ragu apakah kemudian orang Indonesia masih mempercayai etika. Karena hukum legal formal saja kan banyak yang ditabrak. Pertanyaannya kembali lagi, ketika poltreking sekarang sudah keluar dari Persepi, tapi itu tidak serta-merta membuat dia tidak bisa lagi berbisnis sebagai lembaga survei. Terlepas dari dia benar apa salah ya. Apakah ini kemudian masih bisa memberikan kepercayaan kita kepada lembaga survei? Apakah artinya peristiwa ini membuat muruah lembaga survei terjaga? Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan saat ini kita akan mendengarkan juga Bung Aris pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan editorial pagi ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bengkulu, ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Aris. Selamat pagi Pak Edward. Dengan kejadian poltreking ini kita prihatin. Rupanya segala lini kehidupan di bangsa ini sudah korup. Padahal kita tahu survei itu selama ini hasilnya baik karena mereka punya patsun sendiri, punya metode sendiri, punya kaidah-kaidah sendiri dalam keilmuannya. Selalu walaupun selama ini yang kita lihat hasil survei itu mendekati kebenaran. Walaupun ada deviasi ya dalam hal deviasi yang wajar. Tapi dengan apa yang dilakukan Patron ini sangat menyesatkan masyarakat. Saya heran, jangan kita salahkan tim surveinya, tapi tolong dicatat oknum-oknum yang ada di dalam poltreking ini. Jangan diberi jabatan, kesempatan dalam asa apapun nanti. Ini pasti seleksi jadi oposisi, dia akan jadi oposisi. Mudah-mudahan survei-survei yang menjadi pelajaran akan memberi bimbingan. Jangan menyesatkan rakyat. Jangan jadi tim kampanye. Kalau mau berdirilah jadi tim kampanye. Kan kalau metodenya diikuti keilmuannya, ini sudah paten gitu lah. Itu tidak akan meleset lah. Kita lihatlah beberapa kejadian walaupun ada terjadi selisih sedikit sekali. Ini orang-orang berilmu, orang-orang berakal, orang-orang pintar tapi menyalahgunakan kepintarannya, keilmuannya, keahliannya dalam hal ini. Ini yang kita sesalkan. Ini menyesatkan betul ini. Mestinya rakyat Indonesia, sebenarnya Indonesia ini sudah cerdas rakyatnya kan.
menentukan pilihan, tapi tidak ada orang-orang tertentu. Jadi jangan salahkan tim surveinya. Tim survei tetap berjalan, kita lihat hasilnya baik selama ini. Tapi oknum-oknum yang ada di dalam tracking ini, tolong pemerintah catat, jangan diberikan jabatan apapun. Mereka pasti akan jadi oposisi, akan menghantam pemerintah setelah ini, setelah mereka tidak diberi kesempatan. Kita kepingin Indonesia ini jujur lah, berat perjuangan Prabowo untuk membersihkan orang Indonesia dari korup ini kayaknya, karena di segala lini kehidupan rupanya korup semua. Mudah-mudahan Indonesia akan lebih baik dengan tindakan-tindakan tegas yang diberikan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada pemirsa Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan, ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana Bu Lia pendapat Ibu? Silakan Bu. Ya, saya hanya bercermin kepada perhelatan yang paling besar di negara kita tempoh hari pada Pilpres. Ya. Pada Pilpres itu, kalau kita nonton itu, lembaga-lembaga survei itu kadang-kadang memang agak yang menggelikan juga ya. Hari ini paling di atas menurut surveinya yang satu lagi paling di bawah. Ya, jadi kita tidak mengharap persis sama ya, tidak persis sama, tapi ya beda-beda tipis lah ya, itu jangan terlalu menyolok di atas sekali kemudian di bawah sekali. Nah, ini pada Pilpres yang perhelatan paling besar di negara kita ini, apalagi ini hanya di bawahnya lagi. Ya, jadi memang yang agak susah juga ini karena ini kasarnya ini kalau mereka itu berpihak kepada salah satu, maka jelas ya mereka itu akan condong, jadi istilahnya sesuai pesanan. Jadi bukan lagi survei yang betul, tapi sesuai pesanan. Ini menurut yang kita lihat pada Pilpres ya Pak ya. Jadi bukan kita hanya mengarang-arang ini, kan kita juga nonton ya, tapi dengan kenyataan yang seperti itu, dengan perbedaan yang terlalu menyolok, ya kita masyarakat juga bisa menilai bahwa surveinya itu betul-betul itu tidak terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat. Ya. Bu Lia, kalau Anda mendukung tidak langkah yang dilakukan Persepi khususnya di Dewan Etiknya untuk memeriksa pollster yang berbeda pendapat ini yang lalu kemudian memutuskan untuk ada beberapa tindakan. Anda setuju tidak yang dilakukan Persepi ini, Bu Lia? Kalau misalnya tidak terlalu menyolok ya, kayaknya jelasan ya saya katakan tadi bahwa survei itu kan tidak mutlak bahwa harus persis sama ya, pasti ada bedanya. Tapi kalau sudah mencurigakan, maka perlu diambil tindakan. Karena ini akan menyesatkan kepada masyarakat ini. Jadi betul ya. Jadi kita tidak menuntut bahwa memang harus sama ya, tapi sesuai dengan pemikiran kita masyarakat ini bahwa betul-betul itu survei dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi masyarakat juga bisa menilai Pak ya bahwa itu surveinya abal-abal ya, surveinya abal-abal. Baik. Terima kasih Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Ibu Lia ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosid dan Bung Aris Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat saja Bu Indra, silakan pendapat Ibu. Ibu tadinya juga ragu-ragu untuk berpendapat Bung Leo. Takut kenapa dikatakan kampungan kuno ya. Karena dari awalnya kami ini yang di bawah ini yang bukan ilmuwan itu kurang percaya pada lembaga survei, apalagi hitung cepat itu. Tapi, karena kami sendiri punya cara yang bukan profesional, tradisional yang sudah merakyat, yang sudah merasakan sendiri bagaimana apalagi makin kecil daerahnya dari desa, kabupaten gitu sudah punya cara untuk mana nih yang sebenarnya kemudian dengan adanya lembaga survei ini katakanlah itu benar profesional. Nah, kepercayaan kami kan mulai tumbuh, mulai asik deh. Iya. Dan itu yang harus dijaga ya kepercayaannya berarti Bu Indra ya. Tadi Bung Leo menyamakannya dengan IDI ya. Nah, IDI untuk dokter gitu. Nah, yang tradisional ini ya dukun-dukun paranormal itu jadi yang tidak diakui oleh IDI. Begitu perbandingannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi Bu.
Kita harus jeda dahulu, Bung Aris, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita. Bung Aris, apa yang kita bisa pesankan terkait dengan peristiwa keputusan etik dari Persepi ini? Ya, kembali ke judulnya, menjaga marwah. Jadi marwahnya, harga dirinya harus dijaga. Biar bagaimanapun suka atau tidak, bahwa lembaga survei ini mewarnai demokrasi Indonesia. Kalau kita berkaca pada sejarahnya tahun 2004, bahwa itu awal mulanya lembaga survei masuk dalam sistem demokrasi Indonesia, dalam pemilu, itu kan untuk menjaga demokrasi maksudnya. Waktu itu jelas sekali bahwa pembiayaan dilakukan oleh lembaga luar negeri untuk membantu demokrasi di Indonesia, dan itu kan harus dijaga. Nah, sekarang kita harus, yang terjadi sekarang bahwa lembaga survei dengan konsultan politik itu menjadi satu. Makanya aturannya kan harus declare siapa pemegang dananya, siapa penyandang dananya. Itu harus dijalankan. Menurut saya Persepi itu ya sudah cukup lah untuk menjaga etika. Dengan aturan-aturannya yang ada, dan KPU pun sudah mengatur. Ya kalau kita nanti mau memang negara ini merasa perlu untuk mengatur lebih jauh, ya itu harus akan lebih baik. Tapi seperti saya katakan tadi, bahwa ini adalah bisnis kepercayaan. Bahwa etika itu adalah yang paling tinggi. Ini kita bicara ideal, etika adalah yang paling tinggi. Dan ketika dia melanggar etika dan tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat, dia akan mati sendiri. Juga satu hal yang mungkin harus ditambahkan ya, kalau saya berpikir, sanksinya harusnya lebih berat lagi. Kalau kemudian ada pembohongan, tadi di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kan sebenarnya sudah ada ancaman hukumannya, walaupun juga relatif ringan. Ini harus dilakukan supaya masyarakat tidak tertipu dengan survei yang ternyata direkayasa. Bagaimana, Boris? Masyarakat pun saya pikir sudah semakin cerdas. Ya, memang adalah, kita tahu. Tapi menurut saya sudah semakin cerdas untuk bisa memilah mana yang bisa mereka percayai. Dan tadi harus menjalankan benar sesuai etika ya, etika yang diatur ketika mereka bergabung dalam sebuah organisasi namanya Persepi, bahwa ya sepakat dong dengan apa yang ada diatur dalam, kemudian keluar. Menurut saya ketika keluar orang sudah tidak percaya karena memang tidak, tapi mungkin punya konsumen lain itu caleg atau apa untuk itu. Ya itu sah-sah aja. Atau sekalian jadi konsultan saja begitu ya? Jadi konsultan saja. Munculkan warnanya yang jelas begitu, jangan abu-abu saja. Betul. Baik, kita harap apa yang kita bicarakan di sini menyumbangkan perbaikan bagi demokrasi. Bung Aris Fadilah, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, keakuratan dan kredibilitas survei penting bagi demokrasi, namun saat lembaga survei merangkap sebagai konsultan politik, integritasnya dipertanyakan. Sanksi Persepi terhadap poltreking Indonesia diapresiasi, meski langkah poltreking keluar dari Persepi menambah ketegangan. Publik berharap polemik ini cepat reda demi demokrasi yang sehat. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia. Untuk pagi ini, terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.